Apa kabar sahabat guru semuanya? Kali ini kita akan coba membahas tentang konsep bermain. Tentu konsep bermain ini perlu disampaikan kepada orang tua sehingga orang tua bisa mendampingi anak-anak mereka dengan bermain saat belajar di rumah. Baik, saya kira bermain merupakan kebutuhan bagi setiap anak ya, karena pada dasarnya setiap anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dimanapun dalam kondisi apapun, anak akan berusaha mencari sesuatu untuk dapat dijadikan sebagai mainan. Sehingga benda apapun yang ditemukan anak akan dimainkannya seperti itu. Jadi walaupun pembelajaran dilaksanakan BDR dengan pendampingan orang tua, tentu pembelajaran harus dilaksanakan hanya dengan bermain. Nah, apa itu bermain? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, untuk melihat ini, sahabat guru, bahwa kita coba lihat dari beberapa pendapat para ahli ya. Pertama dari Zhang Fiase, bermain adalah kegiatan dilakukan berulang-ulang demi kesenangan. Sedangkan untuk pendapat dari Elizabeth Harlock mengatakan bahwa bermain merupakan setiap kegiatan yang dilakukan demi kesenangan tanpa memikirkan hasil akhir. Sedangkan kalau kita lihat KBBI, bermain adalah berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati, baik menggunakan alat maupun tidak. Nah, sahabat guru sekalian, dari pendapat-pendapat tersebut ada kata kunci dalam bermain itu adalah adanya kegiatan yang menyenangkan bagi anak ya. Oleh karenanya dalam bukunya Mulyadi mengatakan ada beberapa ciri-ciri bermain itu. Pertama adalah sesuatu yang menyenangkan dan memiliki nilai intrinsik pada diri anak. Artinya bahwa motivasinya betul-betul dari dalam. Yang kedua, tidak memiliki tujuan ekstrinsik. Motivasinya bersifat intrinsik. Beda dengan orang dewasa barangkali melakukan sesuatu lebih banyak motivasinya ekstrinsik seperti itu. Kemudian bersifat spontan dan sukarela, melibatkan peran aktif keikutsertaan anak. Dan ini yang menarik sahabat guru adalah bermain itu memiliki hubungan sistematik dengan secara khusus dengan sesuatu yang bukan bermain. Misalkan bagaimana bermain itu bisa mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berpikir kritikal, ya critical thinking atau memecahkan masalah. Di situ juga belajar bahasa karena ada proses komunikasi dan perkembangan sosial lainnya. Sahabat guru, mengapa pemenuhan kebutuhan esensial pendidikan harus dilakukan dengan cara bermain? Ada beberapa alasan tentunya. Kita lihat alasannya. Yang pertama adalah terjadinya perkembangan otak anak yang sangat pesat di usia 0-6 tahun. Yang berikutnya juga bermain mengembangkan keterampilan berpikir. Ya, tadi seperti saya katakan bahwa bermain itu memiliki hubungan sistematik dengan kemampuan berpikir ya. Kemudian bermain mengembangkan keterampilan komunikasi karena ada proses bermain bersama-sama. Bermain merupakan stimulus yang menyenangkan sehingga kondisi psikis anak dalam kondisi yang baik. Dan yang terakhir mengembangkan semua aspek perkembangan anak. Sahabat guru, selanjutnya setelah sepakat belajarnya anak adalah bermain, sekarang pertanyaan bermain seperti apa yang berkualitas itu? Tentu jawabannya adalah bermain berpusat pada anak. Apa itu bermain berpusat pada anak? Yuk kita lihat, sahabat guru sekalian. Pertama adalah kegiatan main yang berpusat kepada kebutuhan dan perkembangan anak. Artinya bahwa apa sih kebutuhan itu anak apa? Nah, ada teorinya tentang teori kebutuhan main. Yang pertama adalah kebutuhan main sensorik motorik ya. Itu berkembang di usia 0-2 tahun dan berkembang selanjutnya seterusnya. Kemudian kebutuhan main simbolik yang berkembang di 2-4 tahun dan terus berkembang. Kemudian kebutuhan main pembangunan yaitu di usia 4-6 dan terusnya berkembang. Yang kedua adalah kegiatan main inquiry learning ini yang memerankan guru ini menjadi seorang fasilitator, di mana guru sebagai pemandu proses, penanya hebat, pendidik proses, penantang, dan yang terakhir pencipta alat bantu ataupun pencipta media ketika anak belajar. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan main yang memberikan kebebasan anak memilih kegiatan main. Misalkan ketika kita memberikan sebuah permainan itu, maka setelah mengkaji curah gagasan dengan tema yang ada, kemudian guru hanya mengatakan bahwa teman-teman punya ide nggak kita mau main apa, mau bikin apa ini dengan tema rumah ini dan seterusnya. Nah, tahapan yang berikutnya itu bisa saja guru menyiapkan kegiatan main, anak suruh memilih ya, atau juga guru menyiapkan kegiatan main itu tahapan berikutnya yang paling rendah lagi benar. Tapi guru menetapkan siapa yang main di mana dan seterusnya. Kemudian ada juga yang hanya menggunakan LKS, itu namanya tingkatan bermain berpusat pada yang paling rendah. Nah, sahabat guru sekalian, agar pembelajaran di rumah bisa berjalan berkualitas,
maka kita harus menyiapkan para orang tua murid kita untuk menguatkan kemampuan melakukan pendampingan belajar hanya dengan bermain yang berpusat pada. Tentu itu dilakukan dengan program parenting di awal BDR dijalankan, ya, ketika awal BDR dijalankan, dan melalui pemberian program belajar yang sahabat guru harus siapkan semuanya. Saya kira ini akan menjamin pembelajaran akan tetap berkualitas walaupun hanya di rumah.